Ya, halo semua, balik lagi dengan saya di channel Miftah Rahman. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, ya, rekan saya Mas For, ya, Mas Foryanto Jaya Wigono. Beliau salah satu dedengkot nih di dunia network engineer. Lumayan, tadi saya diwawancarai, ditembak-tembakin dengan pertanyaan-pertanyaan susah. Nanti tinggal lihat hasil editannya di Mas For, ya, channelnya Mas For di bawah ini. Nah, nanti hasil yang sekarang nanti bisa dilihat di channel saya. Nah, topik yang saya akan ngomong ini, saya punya ide yaitu network engineer. Apa sih rasanya jadi network engineer itu, gitu kan? Oke, Eh, silakan Mas For, perkenalan diri nih. Mas For nih siapa sih, asal dari mana sih, punya perguruan pencak silat apa, ilmu silat apa, pakai mazhab apa, monggo. Oke, terima kasih. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Foryanto Jayawiguna. Oke, aktivitas saya sekarang ini bergabung dengan sebuah kementerian ya, itu di tim untuk bagian infrastruktur, tapi lebih pekerjaannya ke supervisi ya, lebih menganalisa traffic ya di jaringan mereka ya. Jadi kementerian ini saya coba cerita sekilas ya. Kementerian ini adalah Kementerian Kominfo, di mana mereka sedang berjalan proyek ini sudah 1 tahun ini, itu memberikan akses internet ke seluruh Indonesia, khususnya adalah tempat-tempat yang memiliki kategori 3T ya, terluar ya, maksudnya terjauh ya, yang susah lah akses internetnya. Itu bekerja sama dengan beberapa operator seluler ya. Kita pasang BTS di 150.000 lokasi ya. Jadi itu yang pekerjaan saya sekarang ini selama 6 bulan. Namun sebenarnya untuk ke lokasi pekerjaan itu sangat jarang. Paling mungkin ke beberapa set aja untuk meninggal, selebihnya kita malah lebih banyak work from home ya. Kita biasanya ada meeting, beberapa meeting intensif ya, itu mulai dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi, itu kadang sampai jam 10 malam, itu hari Kamis dan hari Jumat. Nah, jadi itu sekilas pekerjaan saya. Mundur beberapa tahun ke belakang, saya juga sebagai trainer ya, adalah beberapa tahun, tapi terakhir itu di awal-awal bulan Maret ya, itu saya sudah terakhir ngajar itu di Bandung ya, di salah satu company yang besar juga di sana. Jadi setelah itu, lepas itu saya kembali lagi mengerjakan proyek yang kira-kira bisa dikerjakannya dari balik laptop ya, secara remote seperti itu. Setelah proyek itu selesai, saya dapat tawaran untuk bergabung di Kementerian Kominfo di divisi Bakti ya, untuk pekerjaan supervisi lebih ke list istilahnya itu ada LC ya, list capacity ya. Jadi ini adalah network yang memberikan layanan untuk di BTS supaya nanti bisa mancer sinyal internet maupun sinyal 4G dan 2G-nya seperti itu ya. Jadi itu sekilas pekerjaan. Oke, ya. Nah, saya kadang suka susah berbahasa basi. Nah, saya langsung todong aja nih, kenapa jadi network engineer gitu? Kenapa nggak jadi Ustadz nih, cocok nih sama Buya Gus Rizal tuh yang di Sumatera Barat tuh. Kenapa nggak jadi duplikat? Ya, saya network engineer tuh sebenarnya mulai digeluti belum lama sih ya. Itu tahun 2007 sebenarnya. Itu bergabung di salah satu perusahaan sistem integrator ya. Saat itu saya dulunya sistem administrator Linux Windows lah, selama beberapa tahun sebelum bergabung di perusahaan itu. Jadi saya orang yang banting setir dari sysadmin masuk ke jalur network engineering, tapi sebenarnya nggak langsung berpegangan dengan router maupun switch kan seperti itu. Itu lebih ke transmisi dulu. Di sana saya memegang perangkat boleh nyebut merek nggak sih ini? Boleh. Oke, Alcatel, Alcatel, operator seluler, Alcatel Lucent ya. Lucent. Oke. Dulu itu ada perusahaan Telkom lah ya. Telkom itu punya perangkat bandwidth di kurang lebih ada 103 lokasi saat itu.
Nah, itu adalah tawaran pertama di perusahaan sistem integrator itu. Nah, selama setahun, 1,5 tahun, akhirnya saya mengajukan diri, wah ini ada kesempatan belajar network nih, di apa istilahnya dibiayai training di di salah satu company yang menjalankan training center lah kayak gitu ya. Nah itu dekat-dekat kantor tuh, ya. Itu programnya Cisco Academy selama 20 hari, ya selama 4 minggu lah waktu kerja, artinya 20 hari di situ. Nah di situ saat itu 2 pekan kita belajar dalam kondisi sedang bulan Ramadan. Wah kebayang itu. Ngantuk-ngantuknya luar biasa pada saat-saat jam 11, jam 12, jam 13, udah luar biasa itu. Kita lagi puasa kan biasanya yang lain mungkin yang keyakinannya beda bisa makan gitu ya. Saya sendiri wah ya udah di kelas aja kayak gitu, nggak kemana-mana. Nah itu menarik. Nah kembali lagi ke network engineering. Yang saya bilang itu paling baru mulai tahun 2007 saat itu ya. Sampai terakhir itu saya digabung di perusahaan partner Cisco itu di tahun 2013 lah terakhir saya kerja kantoran. Nah dari itu saya benar-benar independen tapi saya ngambil jalur pengen jadi trainer, memberikan informasi ke yang lain gitu kan, niatnya seperti itu biar nggak lupa aja siapa yang dipelajari. Setelah itu saya resign, kemudian saya ada beberapa tawaran sebagai trainer nih di salah satu company training center lah. Ngajarnya kebetulan yang saya bisa saat itu di sana routing switching, dan itu cuma jadi trainer pengganti lah 3 hari. Ya udah saya lihat materinya, kayaknya bismillah aja lah bisa nih maksudnya. Di situ sampai dengan tahun 2020 di bulan Maret itu terakhir saya menjadi trainer. Karena saat itu kita mulai masuk masa-masa pandemik ya, PSBB seperti itulah. Jadi kesempatan untuk ngajar pun saat itu sangat jarang sekali. Pas dilala ada tawaran project di salah satu Opsel nih untuk IP Radio Access Network ya, di beberapa tempat di di Jakarta sama di Sumatera. Itu kurang lebih ada 100 lah yang sudah kita kerjakan. Nah baru itu bulan Oktober kemarin sudah selesai lah. Jadi kurang lebih itu nggak sampai 1 tahun ya, karena kita timnya banyak juga. Nah lepas dari itu ya udah yang terakhir tadi yang saya bilang sebelumnya, saya bergabung di Kementerian Kominfo. Ya, jadi itu pengalaman sekilas lah mengenai network engineer dan yang sekarang. Oke. Nah, Mas For, tadi kita ngomongin Linux, Windows, terus banting setir. Ini jadi menggelitik nih. Kenapa memutuskan banting setir? Iya, saya waktu itu sebenarnya dikatakan bukan banting setir ya. Ini ada teman yang kebetulan bekerja di sana, sudah punya posisi bagus lah, sudah jadi katakanlah kepala divisi lah seperti itu. Nawarin ke saya, For, mau nggak jadi ini network engineer, kerjaan di Telkom? Wah, kayaknya keren nih dalam hati. Boleh deh, yaudah ya. Pekan depan datang ke kantor gue, wawancara sama bos gue. Waduh, cepet banget ya. Jadi tawarannya seperti itu, nggak perlu kirim CV. Oke, ya. Jadi kenapa saya banting setir itu dari sysadmin Linux, Windows ke network engineer, sebenarnya nggak dibilang sengaja banting setir. Sebenarnya ada tawaran dari teman saya saat itu di tahun 2007. Ya ini kesempatan untuk sesuatu yang berbeda ya, maksudnya ilmu yang baru meskipun harus belajar, tapi karena dikasih kesempatan ya kenapa enggak. Kebetulan yang kasih kesempatan teman juga kan, jadi nggak kagok lah gitu. Yang penting kita perlu meyakinkan ke teman saya itu bahwa saya bisa belajar, bisa mampu lah ya. Jangan jadi malu-maluin teman lah, kasihan juga kayak gitu. Saya juga malu juga, dia malu juga seperti itu. Ya jadi seperti itu. Jadi berawal dari 2007 sampai dengan 2013 udah itu sebagai network engineer di kantoran. Setelah dari itu lepas, saya sebagai independen sebagai trainer ya sampai sekarang nih.
lebih ke independen. Mungkin yang di perusahaan bakti ini sifatnya by kontrak ya. Kalau misalkan katakanlah sudah selesai dalam 1 tahun atau 2 tahun, entah diperpanjang atau enggak, ya udah mungkin saya kembali lagi independen. Ada kesempatan ngajar lagi, jadi trainer ya jadi lagi. Ya ngalir aja seperti itulah. Oke. Nah, ini lagi nih, saya mau ngejar lagi nih. Kok bisa sih gitu? Nih kan topik kita kan adalah tips bagaimana menjadi network engineer gitu kan. Nah, apakah sebagai network engineer itu harus punya ruang lingkup pertemanan yang bagus sampai bisa ditawarkan ke manajer mana, ke perusahaan mana tanpa perlu CV gitu? Ya, ini tips yang pertama adalah kalau yang saya pahami sekarang di network engineering, kalau saya lihat tuh orangnya itu aja. Setelah saya berkecimpung kurang lebih ya ada kurang lebih 12 tahun lah ya, 13 tahun lah gitu. Jadi kok ketemu di proyek ini ada 1-2 orang yang kenal, ketemu di proyek sana kayaknya PM-nya kenal nih, kemudian ketemu lagi di proyek ini, loh ini yang narik-narik kabel kayaknya kenal nih. Jadi orang-orangnya berkecimpungnya itu aja. Artinya kesempatan ketemu banyak teman, ya kita bersosialisasi, ya kita nggak baperan lah, maksudnya berusaha untuk menjalin pertemanan yang baik seperti itu. Dari situ mungkin kita diberikan kemudahan. Kalau masalah ada beda pandangan segala macam, ya namanya orang kan isi kepalanya beda-beda. Yang penting kan kalau di dunia kerja ya kerja aja gitu maksudnya. Kalau masalah lain itu kembali lagi ke diri kita sendiri, kira-kira bisa apa enggak gitu, seperti itu. Jadi ilmu juga penting sih ya, kita belajar juga, harus training juga, harus ngulik-ngulik, nge-lab juga, yaitu harus sertifikasi juga, penting seperti itu. Itu yang saya rasakan ya. Oke. Nah tadi kan apa ya, 4L ya, lu lagi gitu kan, itu semua gitu. Nah berarti untuk jadi network engineer, anggaplah saya pemula jadi network engineer. Berarti untuk bisa masuk ke network engineer punya ranah pertemanan yang segitu bagus, segitu banyak, tentunya dengan tetap memaintain good reputation amongst friends gitu kan. Nah itu gimana ya caranya ya gitu, biar kalau ada proyek kita dipanggil lagi, kalau ada proyek kita dipanggil lagi gitu. Terus kan saya anak baru nih gitu kan, saya harus temenan sama siapa dulu gitu. Apakah saya harus tiba-tiba anak baru masuk ke forum apa gitu? Itu gimana tuh? Gimana kira-kira? Ya memang itu pernah saya rasakan juga dulu ya, ketika saat itu mungkin di tahun 2007 internet nggak secepat sekarang ya. WhatsApp juga saat itu belum ada ya, maksudnya Telegram apalagi kayak gitu. Jadi sumber bertanya itu paling lewat grup-grup di Yahoo Groups ya saat itu, atau di internet, di forum segala macam. Nah dari situlah kita bisa mendapatkan pertemanan gitu. Atau dari lingkungan pekerjaan kita yang memang satu divisi, ya kita bisa dapat pertemanan lagi. Mungkin pindahan dari perusahaan mana, ketika misalkan kita diajak ya ketemuan sama teman gue ya, gue kenal dia kayaknya jago ini nih, jago Juniper misalkan, coba yuk kita kesana yuk. Nah dari hal-hal seperti itu mulai pertemanan, kita kenalan. Dari situ mungkin kita ada katakanlah sesi kongko segala macam. Nah itu beberapa saya sering ikuti juga kayak gitu. Ya mungkin mereka ngerokok-rokokan, saya nggak ngerokok, ya it's okay, tapi bukan itunya yang saya lihat ya, tapi wah ini orang-orang ini kayaknya lebih paham dari saya nih, kayaknya saya perlu banyak nanya sama mereka. Cuma untuk banyak kan kadang kan sungkan ya, misalkan kadang-kadang ajarin dong cara ngetik freelance gimana sih, belum pernah training gitu. Saya sampai nanya seperti itu maksudnya. Terkadang ada dari mereka yang bilang coba aja Google dulu, maksudnya masa buat freelance-nya nggak bisa ya deh. Ada sih pertanyaan-pertanyaan sering seperti itu ya, tapi saya suruh cari informasi dulu. Jadi saya kembali ke diri saya, jangan nanya hal-hal yang menurut mereka saat itu kayaknya simple banget gitu, cuma film doang kok nanya gitu. Mungkin di pikiran mereka, lu kan kerja di network engineering kok nggak tahu film, maksudnya gimana ceritanya kayak gitu. Nah itu dari situ saya berusaha nggak dimasukin ke hati, wong saya mau belajar kan, ya mungkin wajar aja, mungkin orang itu nganggap saya saat itu udah paham film, ranking apalah, spanning tree dan lain sebagainya. Padahal saat itu benar-benar perlu banyak yang saya tanyakan. Saya juga sampai beli buku-buku ya,
baca-baca ebook, training, ya sampai beli perangkat-perangkat, nabung dulu nih, beli switch, beli router, beli Juniper SLX, ya kira-kira dijangkau, pengen ini aja, pengen nge-lab aja. Tapi setelah dari itu, kayaknya udah cukup nih, sih udah jual lagi, beli komputer yang lebih bagus buat ngotak-ngatik seperti itu. Ya seperti itu sih. Kalau misalkan training pun nggak begitu banyak sih, nggak begitu banyak yang saya ikutin. Cuma yang kira-kira fundamentalnya kuat di routing switching, saya suka voice, ya udah itu aja. Selebihnya mungkin saya bisa tanya-tanya ke grup atau teman-teman. Oke. Nah ini guys, salah satu tips berharga dari senior kita di Network Engineer. Kita punya pertemanan, ya semakin banyak teman kita di bidang tersebut semakin bagus. Jangan baper, ya pasti ketemu gitu kan, namanya anak baru gitu, nanya simple tapi diketusin itu udah pasti itu gitu. Jadi terus aja, jangan mundur. Itu ibaratnya kawah candar di muka, ya dibaperin mundur ya berarti Anda belum siap mental di dunia IT, mungkin bukan di dunia IT, di dunia yang lain juga sama gitu. Jadi itu pertama, ya itu. Jadi Anda bisa mengetahui pertama bahwa ini penting loh, ya. Jadi jangan baper. Terus kita harus punya social network. Kalau kita di agama itu, kalau kumpul-kumpul sama tukang besi, bau besinya ikut muncul. Kalau temenan sama tukang harum parfum, pasti wanginya nempel. Ya, ini kepake banget nih ya Mas Kor ya. Nah, penting. Yang kedua tadi Mas Kor bilang harus punya ini ya, harus saya ambil kesimpulan harus punya niat untuk ngulik gitu ya. Kalau nggak ngulik kayaknya nggak jadi gitu ya. Nah, maksudnya ngulik ini gimana sih? Apakah setiap barang baru itu harus dicobain? Apakah harus dioprek-oprek sampai rusak atau gimana sih gitu? Jadi yang kan harus bisa ngoprek. Nah, ngopreknya itu kayak gimana sih? Ya sebenarnya ngoprek ini atau nge-lab lah, ini sebagai bagian dari jam terbang sih sebenarnya ya. Sebelum kita misalkan nanti bekerja di bidang network engineering, di bidang katakanlah ngurus router atau switch atau access point, ada kalanya kita harus membekali diri kita sendiri. Terkadang memang kita nggak bisa beli alat-alat yang mahal, tapi kan banyak pilihan sebenarnya kan. Kita bisa belilah perangkat-perangkat yang kira-kira bisa nih kalau untuk konfig VLAN, bisa nih bikin access point segala macam, perangkat access point. Yang penting konsep dasarnya dulu. Ini yang saya pelajari di Cisco ya, bukan karena Cisco itu the best, bukan seperti itu ya. Maksudnya ada slogan di perusahaan ini ya, ada namanya mind wide open. Saya berpikir ini penting nih, pikiran terbuka kan, bukan berarti ilmunya Cisco terus ya, nggak kayak gitu. Saya memandang di slogan mereka mind wide open. Mungkin saya berpikir perusahaan ini seperti kayak perusahaan air mineral Aqua kali ya, karena mungkin mereka pionir, jadi orang mikirnya kalau networking gitu ya Cisco. Padahal sebenarnya banyak ya, ada banyak pilihan, ada Juniper, ada Mikrotik, Alcatel dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari sana, fundamental yang kuat, saya punya passion ya, punya hasrat lah, pengen ngoprek nih, senang aja ngoprek, meskipun memang dalam kondisi ngoprek itu nggak sesuai dengan keinginan. Misalkan katakanlah harus pakai router tipe yang bisa OSPF ya, atau bisa BGP yang advance seperti itu, kita nggak dapat di router yang kita punya. Tapi kan kita bisa tanya-tanya, bisa baca-baca lah kayak gitu ya, bisa nge-lab bareng yang punya perangkat-perangkat yang lebih baik dari yang kita punya gitu. Nah, apalagi kenapa sih kita harus belajar sesuatu yang baik, kita sesuai passion. Karena network engineering ini kan luas ya, apalagi sekarang ini fasenya itu udah ke lebih ke software ya. Kita nggak banyak lagi menghadapi hardware gitu. Kayaknya segala teknologi di network engineering itu sepertinya akan beralih ke software gitu. Jadi network engineer atau perangkat-perangkat kayak router atau switch itu lebih ke white box saja seperti itu. Jadi itu kita harus punya kemampuan katakanlah melakukan programming ya, punya konsep cloud ya, punya konsep fundamental kayak OpenStack ya,
seperti kayak gitulah. Jadi sedikit harus melebar lagi ke arah misalkan ke software lah kayak gitu. Nah, ini saya ambil korelasinya adalah, wah ternyata ketika saya di network engineering ketemu lagi nih sama konfig-konfig Linux ya, konfig-konfig server DHCP, Windows ya, NMS dan lain sebagainya. Ternyata itu jadi bekal juga selama ini kalau ketika kita mengintegrasikan sistem, itu ternyata sistemnya nggak cuma router sama switch atau access point atau voice VoIP ya. Ternyata di sana juga ada DHCP server ya, ada Linux server. Nah, kalau misalkan kita nggak punya pengalaman itu, terkadang kita jadi punya ketergantungan ke orang lain yang pekerjaannya di situ. Atau setidaknya kita kalau punya pengetahuan seperti itu, kita diskusilah sama teman-teman yang di bidang Linux atau Windows. Jadi kita pun bisa nambah ilmu dari mereka, kita bisa diskusi. Jadi berkembang terus gitu maksudnya. Jadi kenapa saya bilang jangan menutup diri dari teknologi, sepanjang kita passion, sepanjang kita semangat, ya udah hajar aja. Siapa tahu kan di situ kita banyak pertemanan, banyak project juga insya Allah. Ya pokoknya ya ready untuk itu aja sih. Oke, ya. Jadi itu lagi tipsnya gitu. Kita punya teman, kalau perlu ngikut teman gitu yang punya akses ke perangkat-perangkat mahal gitu kan. Nggak perlu harus beli ibaratnya ya. Nyewa juga bisa. Atau ya tadi minjem punya teman atau ngikut ke teman yang tadi kebetulan teman saya Mas Far beli gitu kan. Numpang ke sana itu juga boleh tuh. Boleh banget ya. Jadi bukan hard skill dulu nih, soft skill dulu yang penting sebenarnya kalau di network engineer. Ya. Asal Anda mau belajar, Betul. asal Anda supel gitu, berteman dengan yang banyak yang ahli-ahli, dan juga jangan cuma motor aja gitu yang sering dioprek gitu. Keinginan kita untuk ngoprek dunia jaringan itu harus gede, karena ya tadi kalau kita nggak senang dengan ngoprek, begitu ada teknologi baru kita akan ketinggalan, ujung-ujungnya ya yang di hire orang lain bukan kita gitu. Jadi kita memang harus senang ngoprek ya Mas ya gitu. Oke. Betul, sepakat. Yang ketiga nih, tadi kita ngomongin network engine itu kan teorinya banyak. Nah, kira-kira dari segala macam teknologi OSPF, BGP, MPLS, macam-macam, kira-kira network engine itu paling pertama kalau Mas For ngetes orang mau jadi network engineer, yang ditanyain pertama kali itu dia harus punya kemampuan teknikal apa sih? Ini dari kacamata saya aja ya, dari pandangan saya aja. Ajar juga. Jadi yang penting itu basic fundamental, terutama adalah ketika kita ditanya mengenai 7 OSI layer atau TCP/IP. Ini penting banget nih. Atau suruh ngitung subnetting. Misalkan 124 cara 255 berapa kayak. Harus di kepala nih, misalkan MAC address berapa bit totalnya, bagaimana 24 bit pertama, 24 bit berikutnya buat apa gitu. Itu saya biasa pernah ini saya mau cerita nih, pernah HRD di sebuah perusahaan, saya pernah bekerja di sana, menunggali saya, wawancara nih calon network engineer, ini CV-nya nih, oke. Ya dari situ saya tanya hal fundamental seperti itu, karena kalau misalkan mereka tidak bisa menjelaskan dengan cukup baik, artinya kan fundamental mereka masih belum cukup ya. Ini khawatirnya adalah ketika nanti kita menghadapi yang sulit, ya konsep mereka pun belum matang, ini bakal jadi masalah ke tim ya, panikan segala macam. Nah ini penting, kenapa basic fundamental itu kita harus kuat. Ditanya mengenai OSI layer, TCP/IP seharusnya sudah jadi di dalam kepala ceritanya. Meskipun banyak lupa, tapi kan kita bisa baca lagi sebenarnya. Jadi basic fundamentalnya adalah minimum network engineer itu harus ngerti, kalau saya tangkap adalah TCP/IP wajib ngerti, OSI layer wajib ngerti, IP address wajib ngerti. Itu 3 itu dulu tuh. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Mungkin non teknis ya. Jadi gini, kadang kan kita sebagai network engineer itu orang yang techy banget ya. Kadang mungkin lihat muka-muka capek, yang mestinya udah begadang ya, maksudnya troubleshooting, integrasi dan lain sebagainya. Jadi yang hadapi itu mesin, jadi kita kurang berinteraksi dengan human gitu, maksudnya menghadapi mesin-mesin yang canggih-canggih lah istilahnya kayak gitu.
Sehingga yang kemampuan yang perlu ditambah adalah dari sisi soft skill. Terkadang kan kita harus menjelaskan ya situasi geluti gitu maksudnya, troubleshooting ya, integrasi itu kita memang nggak sesama network engineering kadang, tapi ke orang-orang yang awam, ke project management, hal yang bukan berhubungan dengan technical. Kalau ditanya kenapa mas internetnya putus, masa kita tanya itu di router Raksana OSPF-nya LSA-nya ada masalah nih, kayaknya mesti troubleshooting di situ. Apa mas LSA? Enggak, saya nanya ini internet saya kok nggak bisa nyambung. Nah, hal-hal seperti itu kan kita punya kemampuan menjelaskan yang simpel lah ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang bukan techie. Nah ini mungkin sebagai tips lah, kalau memang dari network engineering harus punya kemampuan hal-hal seperti itu. Ya. Nah itu tips berikutnya dari Mas Por, yaitu kalau bisa kita punya, ya tadi nggak semua orang bisa sih sebenarnya seperti yang Mas Por bilang, tapi kalau bisa punya kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang jelimet ke orang-orang non-IT itu secara simpel biar mereka mengerti masalahnya apa. Yang penting mereka tahu ini ada masalah gitu kan, mereka nggak usah tahu detailnya secara teknis, cuman kita sebagai network engineer bisa menjelaskan secara simpel ke mereka gitu. Ya Mas Nof ya? Oke. Iya betul. Terakhir. Setuju saya. Terakhir. Menjadi seorang network engineer itu perlu sertifikasi dan sarjana nggak sih, gelar akademis nggak sih? Nah ini saya mau terus terang nih. Saya itu S1 tuh nggak lulus, bukan nggak lulus ya, nggak diselesaikan. Kenapa nggak diselesaikan? Lebih tertarik menghandle project yang ada di Medan selama 7 bulan. Itu challenge-nya project OIP 40 station di Medan area kayak gitu. Sampai saya lupa kuliahnya Sabtu Minggu saya S1-nya. Ya akhirnya postpone, akhirnya nggak lanjut, nggak selesai. Jadi pernah kuliah S1, cuma nggak sampai beres. Tapi emang perusahaan itu ke saya bakal jadi masalah. Tapi saya berkeyakinan sebenarnya dicari itu S1-nya atau kemampuan kita menghadapi pekerjaan kita gitu, khususnya di network engineering ya. Ya sudah, saya CCNA, CCNP sampai CCIE written juga, mengambil CCNCIE Junos ya, FortiGate ya, kemudian Exim Network. Pokoknya yang kira-kira action buat saya untuk meyakinkan perusahaan tersebut saya ambil itu. Ya, itu kuncinya kebalik lagi yang tadi, soft skill kita ini untuk meyakinkan orang dengan saya bukan S1 tapi pekerjaan gini emang mesti harus S1. Misalkan cuma lari kabel doang bikin VLAN ya maksudnya nggak ekstrim kayak gitu, tetap ya proses itu harus kita lalui ya. Kalau memang butuh S1 ya udah, saya bilang saya nggak S1 belum lulus. Nah, gimana? apakah Tapi sertifikasi saya punya juga penting? Kemampuan ini gimana? Sertifikasi bagi saya penting dan nggak penting, tergantung niat kita mau seperti apa. Kalau maksudnya begini, kalau sertifikasi digunakan sebagai confident kita untuk meyakinkan ke perusahaan tersebut ya. Nih saya katakanlah punya CCIE ini. Oh ya CCIE, ya udah ntar panggil dulu, uji kamu dulu. Nah terkadang di situ kita sertifikasi itu sebagai tanggung jawab kita. Kita mampu nggak nanti menjelaskan ke perusahaan tersebut bahwa kita tuh bisa, misalkan bisa di case, bisa troubleshooting layer 3, layer 2. Nah itu challenge di situ sih. Nah ini sertifikasi menurut saya masih penting, tapi tergantung kita juga ya. Kadang ada beberapa teman-teman yang katakanlah cuma CCNA aja, tapi kemampuannya sudah steppingnya tuh jauh gitu, kemampuannya sudah kayak wah ini cocoknya CCIE atau apalah yang lebih tinggi, atau mungkin setara dari itulah maksudnya. Nah saya banyak belajar sih sertifikasi terus, yang penting mah ngoprek, baca buku, kerjain project, udah kayak gitu aja. Mungkin dia beruntung di perusahaan yang memang bisa menampungnya seperti itu ya, men-challenge-nya seperti itu, tapi kenyataannya mungkin berbeda-beda. Jadi menurut saya bisa perlu dan nggak perlu, tergantung situasi yang dihadapi sih.
Itu Oke. fleksibel aja sih. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya pemirsa channel saya untuk sertifikasi dan gelar akademis kalau menurut Mas Ford yang lebih dipentingkan kalau di network engineer adalah sertifikasi. Cuman tadi saya rangkum sedikit, baik sertifikasi sama gelar akademis ini intinya kan untuk proving something gitu kan. Anda S1, Anda S2, anda itu bisa apa gitu kan? Anda CCNA, Anda itu mau proving apa? Oh, saya punya CCNA. Oh, berarti kata perusahaan Anda bisa network. Oh, Anda S1, Anda S2. Oh, berarti Anda bisa analytical thinking, Anda bisa konsep pembatasan masalah, Anda bisa riset gitu kan. Nah, cuman kan intinya nanti pembuktiannya di lapangan gitu ya, Mas For ya. Jadi mau sertifikasi, Betul, gelar betul, ya. akademis itu in the end hanya sebatas kertas gitu. Ketahuannya nanti nih belakangan nih kalau dia udah terjun di lapangan gitu ya. Ya, betul. Jadi jangan malu-maluin lah punya sertifikasi, atau nggak punya sertifikasi malah nggak punya kemampuan, repot juga itu maksudnya. Nggak ada lah orang yang seperti itu ya, maksudnya pasti satu sisi mereka punya lah dan harus bisa membuktikan dengan apa, Intinya proving harus bisa. harus bisa proof lah kayak gitu. Oke, berarti cukup jelas nih, walaupun ada beberapa kendala internet ya, nanti kita coba lihat apa yang kita bisa perbaiki. Ya, terima kasih wejangannya Mas For. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berguna buat viewer ya, buat Amin. saya terutama, buat teman-teman yang ngelihat nanti. Berguna buat semua orang yang buat pengen jadi network engineer. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya Mas For. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Malam.